Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah Langgar Al-Bayan yang mana malam ini mengadakan maulid. Yang kita tahu Langgar ini dibina oleh almarhum Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid. Semoga beliau kita hadir. Para habaib yang saya juga sebut, kita sudah dengar dari Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu wejangan yang sangat-sangat luar biasa dan terkait dengan Nabi besar Muhammad. Saya sedikit berbicara tentang kehadiran kita. Kita hadir di majelis ini malam ini. Mungkin jamaah pada punya niat maulid Nabi, betul? Udah itu aja sudah cukup. Ada keinginan untuk hadir. Nah, ini keinginan diawali dengan pengenalan. Ya, lahir Nabi dirayain. Ya, kita kenal dan pasti ada cinta. Ya. Coba hari lahirnya Luhut. Ada ya maknanya ya. Ini fitting. Ini mancing aja. Ini cinta. Kedatangan kita hadir, dan ini adalah ungkapan gembira. Ya, kita dengar dari awal riwayat Nabi. Ini kita kenal aja itu sudah luar biasa. Sudah menimbulkan satu kedudukan. Kita ke belakang sedikit. Kenapa Bani Israil ini mulia? Bani Israil tahu kan, ya, orang-orang pengikut Nabi Musa, ya, yang biasa kita kenal dengan umat Yahudi. Mereka mulia. Allah sebut di Quran. Itu kemuliaan diperoleh daripada ma'rifatul Rasul, karena dia doang yang kenal Nabi di kitabnya. Kalau kita mah cawang, tidak tahu apa-apa. Ada yang tahu Nabi. Itu hanya tahunya dulu nih. Ilmu tentang Nabi dia tahu. Lalu dia mengambil kesempatan karena dia tahu ini sosok yang dicintai Allah. Makanya dia berdoa nyebut nama Nabi yang kita kenal dengan tawassul. Itu di Quran. Wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi Yahudi ini beriman. Orang Arab waktu itu masih animisme, menyembah berhala. Ya, tidak ini. Ya tidak ini maksudnya. Ya musyrik itu. Yahudi beriman. Makanya dulu ada raja namanya Raja Tuba. Itu dia lewat Yasrib Madinah. Dia heran, di tengah gurun ada perkebunan subur, kurma subur. Raja, ini enak diambil nih. Sama mau jamaah sekarang. Kalau ada daerah-daerah yang bagus, itu otaknya muter untuk diambil. Jadi itu otak kafir gitu. Akhirnya Raja Tuba pulang ke negerinya menyusun pasukan.
ya menyusun pasukan untuk mengambil alih itu Madinah. Ya Madinah sudah dihuni oleh orang Yahudi, Yahudi masih benar karena dia nunggu Nabi, Waktu datang ada dua pendeta ini mendekati, wahai raja, tolong urungkan niatmu. Ini tempatnya Nabi akhir zaman. Makanya rajanya dapat hidayah. Artinya nokter juga jadi rencana. Bayangin, ini dengar Nabi doang, serakahnya hilang. Masa kita enggak begitu? Kan orang kalau udah cinta Nabi itu udah sama dunia, ya kita bukan tidak mau dunia, tapi enggak serakah. Ya kita mau yang ada. Jangan sampai keserakahan kita Nabi kita tinggal. Itu apa-apa. Gak apa-apa punya bini 2,5. Ada masalah. Iya kan, bagus. Insya Allah anaknya kan umatnya Nabi juga. Iya. Gak usah dimasalahin, permintaan banget. Jadi ya, ini akhirnya raja ini timbul ingin baik. Oh begitu. Kalau begitu, saya mau ngasih hadiah ini Nabi. Akhirnya dia matok tanah. Ini saya beli ya. Nanti ini tanah hadiah buat Nabi akhir zaman. Udah waktu berjalan lama. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Semua orang Madinah pada nyambut, kepingin Nabi mampir di tempat mereka. Kata Nabi, sekarang saya berhenti di mana ontaku berhenti. Subhanallah, ontah Nabi duduk di tanah yang Raja Tuba ngasih hadiah. Tapi tanah itu ada rumah yang dibangun oleh Abu Ayyub al-Ansari. Ontah Nabi balik. Ontahnya ada bom di burung. Benar. Wali itu kan tahu yang orang nggak tahu. Masih kurang. Ontah. Makanya kita kalau ikut Nabi dengan baik, jadi wali. Kita tahu Masya Allah, soleh, anaknya, cucunya ini ada di Asmi. Saya tadi dengar dulu. Udah nominasi aja dah. Bayangin, wali dia karena cinta. Wali. Ontah Nabi duduk di situ karena Nabi bilang, "Khaldu sabila." Begitu Nabi mengucap, saya berhenti di mana ontaku. Jadi jamaah pada ngegiring, Jadi ontah Nabi didorong-dorong, dorong-dorong biar masuk rumahnya. Kata Nabi jangan, biarin aja. Dia itu jalan menurut perintah. Jadi jalannya itu ada tujuan. Memang kita yang keluar gak ada tujuan. Makanya kita tuh kalau keluar rumah harus ada tujuan. Saya mau hadir maulid. Ini keluar rumah mau kemana? Tahu gak Pak? Mending langsung cari step terontong. Keluar gak ada tujuan. Harus sekarang ada tujuan. Ontah Nabi itu tahu tujuannya. Nah di situ. Nah begitu Nabi duduk, beliau langsung menancapkan tongkatnya. Huna nabnul masjid. Di sini kita akan bangun masjid. Jadi masjid itu terkait dengan Nabi. Ya masjid terkait. Nah ini masjid mulia karena Nabi. Kita lihat masjid itu pasti kita ingat Nabi. Karena isi masjid itu tidak dilihat dari bangunannya. Saya mau nanya, apa sih bedanya masjid sama gereja? Oh sebenarnya sama 3 roda. Semua sama, tukangnya aja sama, ucok mau ubi. Oh kamu proyek gereja iya, bini gue gak makan.
Udah nanti aja ya. Ya kita dari lapar gitu. Iya. Tadi ngomong gue lupa ya. Makanya lemah yang biar mana? Langsung kacau pikiran lo. Iya. Jadi ya itu isi subhanallah. Sudah. Kita kembali ke kita sekarang hadir gembira. Jadi dia gembira aja. Jadi poinnya Maulid itu kita gembira. Cuman panitia mengatur biar gembira ini tidak putus di ujung. Makanya di mana-mana Maulid selalu akhirnya makan yang enak. Jadi saya kasih contoh nih. Seandainya nih, ini musola Al-Bayan ada Maulid dari awal semua kita senang dari posisi kan senang, tujuan Nabi senang. Cuma terakhir makan kagak ada. Jamaah pulang lemas tapi enggak demo sih enggak. Cuma tiang listrik hampir ketabrak. Akhirnya Sohib ketemu, dari mana mas? Dari Maulid. Kok kelihatan lemes? Iya, Maulid air. Itu Maulid makan kebuli. Ini dulu Allahyarham ada seorang habib, saya ada mengisi pengajian di tempat beliau. Itu kalau acara Maulid nggak pernah bahas siapa yang ceramah, siapa yang baca rawi, siapa yang baca doa, yang dibahas kebulinya doang. Kebulinya itu enak. Pernah kebulinya agak salah, gara-gara waktu mesen nawar. Jadi jamaah masya Allah hormat sama Habib. Ini akhirnya iya Bib, tapi ketumpahannya dikurangi. Ininya rempahnya dikurangi. Kan namanya ditawar. Akhirnya tapi dia segan, namanya yang nawar Habib, bukan cinta sama Habib. Cuman ya itu dan jadi kantong juga. Akhirnya kebulinya gak enak. Subhanallah istrinya masya Allah. Dia tahun depan jangan nawar lagi ya. Kok bisa? Lu lihat rasanya begini. Rasanya lain. Jadi dia segan waktu nawar itu dia mau bilang tidak, nggak enak. Ya terpaksa itunya dikurangin. Garam jadi kurang. Gitu so. Dalam hati saya kok begini sih? Nggak bahas ini. Dan memang betul. Ini jamaah jangan heran. Itu Nabi ditanya tentang Abdul A'mal di Islam. Ayyul Islami Abdul. Nabi nggak bilang sholat, puasa, haji segala. Kata Nabi itu ta'am, ngasih makan. Saya mau tanya, ini Islamin orang satu susah nggak? Jadi sekarang saudara kita umat Islam diambil orang kafir, kristenisasi. Itu dari makanan. Senjatanya bukan meriam. Ngasih makan bener kan? Dia ngasih makan. Ya Allah, kita Islamin lama banget dapat atu. Ini ratusan orang kafir hanya karena makanan. Karena ini itu makanan. Karena ini artinya it'am itu terbaik. Dulu Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah selesai sholat setiap sudut, ya, rukun Yamani 1000 rakaat, rukun Iraqi 1000 rakaat, rukun Syami 1000, Hajar Aswad 1000, 4000 rakaat di Ka'bah lalu. Akhirnya Allah katakan ya Ibrahim, itu kamu sholat sekian 1000 rakaat, tapi kamu ngasih makan satu orang mukmin dengan seleranya. Iya, jadi kita kasih makan orang dengan senangnya. Afdolnya sholat. Ya saya rasa jamaah masalah memberi makan atau minum, ada hadis Nabi saya rasa yang malas ngaji aja tahu. Pernah dengar cerita nggak? Ada seorang pelacur ngasih minum anjing. Ini hadis kayaknya nggak usah yang rajin ngaji, yang malas ngaji aja tahu. Benar? Tahu hadis. Pelacur ngasih minum anjing.
Apalagi yang kita kasih makan, yang kita kasih minum orang baik. Apalagi sekarang yang kita kasih makan minum pecinta Nabi. Ya pasti larinya ke sana. Umatnya Nabi sayang sama umat. Kita beri mereka bikin senang aja. Udah jangan direpotin deh. Gak usah diharusin. Kalau kagak baca doa, kalau dapat makan. Dan inilah kemampuan kita nyenengin jamaah. Pasti hanya sekitar makan. Nggak mungkin lah panitia ngawinin kita atur-atur, nggak mungkin. Saya mau nyenengin jamaah, mau ngawinin atur-atur, dia sendiri kewalahan. Ya, iya, kemampuannya menyenangkan. Ya, idholus surur, amal terbaik itu masukkan gembira. Nah ini kita merayakan Maulid. Biar kegembiraan ini diliput dari segala sisi. Apa aja yang jelas dia senang. Mungkin dari hawa dikasih kipas, kalau ada AC, itu artinya kan nyenengin jamaah. Coba seandainya kita dulu nggak ada kipas, nggak ada, kan ya kita kan umat imannya kurang. Ya apa itu doain deh, jangan corona di sekalian. Kesel, padahal baru urusan hawa. Iman kita lemah benar. Kita ngaku aja sedikit. Nah ini tetap kita kasih senang, kita kasih gembira. Inilah tujuannya Maulid. Nah itu dan kesempatan supaya umat ini mengenal nabinya. Ya, makanya makannya belakangan. Kalau dikasih makan duluan, ada pulang. Akhirnya gak dengar apa-apa. Iya. Makanya makan selalu terakhir. Itu sebabnya tadi Habib Hashim begitu apa? Jangan dulu. Itu benar omongan. Saya kan cuma ngikut. Itu benar omongan itu benar. Karena kita ini kesian. Apa sedikit ada ini udah. Artinya kita punya memori itu gampang banget dialihin. Nah, ini kita dulu, masya Allah, dengan sejarah Nabi Allah. Ini biar kita jadi baik, jadi kuat, jadi sabar. Kalau Allah sendiri menyabarkan Nabi dengan menceritakan kisah para Nabi sebelumnya. Dalam ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Begitulah saya Allah mengkisahkan kepadamu ke Nabi ya. Ayat turun ke Nabi, kisahnya para Nabi biar hatimu kuat. Ya kuat dalam menghadapi apapun bentuk supaya kita ini menghadapi manusia kuat. Kita sekarang dakwah tiba-tiba ada ini ada ini. Nabi dakwah dilempar gitu. Coba kita ustaz kesian. Belum juga berapa ustaz dilempar, bubar urusannya. Enggak bakal ngaji lagi Jadi itu. Jadi dengan mendengar kisah itu jadi kita dalam dakwah ada ini kurang sambutan kurang ini. Ya Allah Nabi diperlakukan lebih dari itu. Urusan dakwah nomor satu. Atau lain-lain segala macam bentuk kisahnya Nabi itu Allah jadikan beliau figur panutan. Dan Nabi ini kemuliaannya, keutamaannya diperoleh bukan dari orang tua. Kita tahu Nabi lahir ayahnya udah meninggal. Karena orang hebat biasanya ada orang tua di belakangnya yang hebat yang mendidik dia. Begitu juga Nabi tidak duduk di depan guru. Biasanya orang hebat pasti ada guru yang hebat di belakangnya. Mana-mana begitu. Lingkungan yang bagus, lingkungan Nabi jahiliyah, nggak ada yang bisa ditiru. Nah ini beliau dapati dari Allah. Itulah sebabnya seorang diikuti itu rata-rata kalau udah dewasa bisa ikut pulang orang baik, masya Allah. Karena dia dapat pendidikan dari ayahnya dari gurunya. Kita ngelihat dia, kita mendapat pelajaran. Tapi rata-rata biasanya kalau udah dewasa. Kalau Nabi Allah yang didik itu dari bayi saja
ada satu akhlak beliau, coba kita dengar. Kita sama tahu Nabi disusui sama Halimatus, dibawa ke Taif. Bayangin, anak bayi dipisahin orang tuanya, ibunya yang masih kecil, disusui di sana. Udah, Halimah menyusui Nabi, punya anak kandung, karena kita tahu ibu-ibu keluar air susu kalau punya anak. Ya, ada anaknya juga, akhirnya anaknya dijatah, anaknya ya, sebelah kiri deh, ya, ada sebelah kiri, Nabi sebelah kanan. Itu Nabi menyusu tidak pernah bilang sudah kenyang ke sini terus mau lagi ke kiri, enggak, di kanan aja. Dia tekuni menyusu di situ. Sampai suatu waktu ya mungkin kemarau ya, mungkin ibu-ibu kurang susu, akhirnya air susu keluar kurang, sampai yang kanan nggak keluar. Nabi dibawa ke kiri, beliau menahan, nggak, artinya dia tidak menerima, tetap nungguin yang kanan. Anak bayi nggak mau berebut, kita aki-aki berebut. Ayo, ini kan akhlak. Ayo, kita buat gitu nggak? Nah ini di mana-mana berebut, nggak di mana, nggak di kabinet, di musola ada berebut. Nampak sama imam dua bulan kagak datang. Jadi dia tadinya disuruh imam, apa? Dia mau jadi imam kagak disuruh. Ada aja tapi dia bayar uangnya. Musola di Gunung Kidul. Itu kenyataan. Nabi bayi nggak mau berebut. Jadi kalau kita bisa niru ini akhlak, udah rapi segala urusan, nggak ada problem. Apa sih sekarang yang kita lihat, kegaduhan dunia kan berebut, semuanya berebut, nggak di mana. Tidak usah kabinet, di nampan aja masih ada perbedaan. Iya kan? Ini nanti panitia tuh. Kalau nampan, jamaah satu nampan 4 orang, dagingnya 2. Semestinya kan dipotek dong. Ini kan diumpetin di nasi. Ini ada insya Allah sih kan. Ini sih insya Allah sedikit beres. Bayangin sih. Nah ini lagi sedikit nih urusan nampak. Nabi setelah disusui pulang ke Mekah, dipelihara sama ibunya 6 tahun, ibunya meninggal, lalu dipelihara sama kakeknya juga tidak lama. Lalu dipelihara sama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak. Ini yang kita tahu aja nih, ada Thalib jelas, Abu Thalib. Ada Fadl tadi yang memotong Nabi, ya. Lalu ya ada Fadl, ada Thalib apa Agil bin Abi Thalib, ada Sayyidina Ali kita kenal, ada Ummu Hani yang tapi keadaannya susah, tidak kaya deh. Nah itu waktu makan nampan. Itu Nabi masih anak-anak. Dia lihat isi nampan, kalau dia ikut makan, yang lainnya kurang. Nabi cuma masukin tangan, kagak ngambil. Ini isar. Kita kuat nggak? Kita lapar sekarang. Kita cuma pura-pura makan, biar pamannya lihat. Aku sudah makan. Bapak ya nginep lapar. Ayo jamaah kuat nggak? Ini ada buat aja, saya ngasih akhlak Nabi masih bayi, masih anak-anak. Yang gede mah nanti aja. Ini 2 aja kalau kita bisa lakuin, bisa rela rela. Biar teman makannya dapat, dia rela tidur lapar. Ini anak begini biasanya belum bisa kita tidur, anak-anak sekarang nah itulah. Nah kembali sedikit, ya ada waktu sedikit ya, ini kan 1908. Saya ke belakang. Dulu ada raja di Yaman namanya Robiah bin Nasr. Mimpi serem. Akhirnya dipanggil penakwil.
Saya mimpi serem. Kata penakwil, raja mimpi apa? Enggak, saya nggak mau cerita. Banyak raja sering dibohongin. Kata penakwil, bagaimana kita tahu artinya? Orang raja nggak cerita mimpinya apa. Ya udah. Akhirnya kata dia, kalau begitu kita mungkin bisa menyelesaikan masalah ini, karena di kampung ini ada 2 orang yang ada komunikasi sama jin. Tadi Habib Hasim menyebut setan itu begitu Nabi yang sudah lahir tidak boleh lagi ke langit. Sebelumnya bebas, ya, dia bebas ke langit. Nah kalau udah dapat berita dari langit diantar ke kahana. Kahana itu dukun, karena ustaz belum ada. Ada ustaz. Nah ini makanya kita para asatid ini harus sadar, udah di ustaz karena nabi, betul kan? Masa dari ustaz kagak ada nabi? Gak bisa. Dulu dukun paranormal. Itu makanya paranormal ini kadang ngabari benar, karena dia dapat info dari jin. Makanya begitu Nabi udah lahir tersekat, kan dia kaget. Ada di Quran di surah jin, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardh. Kita nggak tahu ada apa ini. Tadinya kita bebas ke langit, sekarang nggak boleh, kayak ditahan. Ternyata dia nggak tahu Allah punya rencana berita dari langit tidak ada lagi kecuali lewat Nabi besar Muhammad. Sekarang ini dulu cerita ini 200 tahun lebih sebelum Nabi lahir. Kata mereka ada 2 orang namanya Soti, yang satu Syik. Syik ini separuh badan. Karena dia itu orang cacat, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Karena ada sih kakinya tapi nempel pas di perut, nggak ada pahanya, nggak ada betisnya. Saya pernah ketemu di Mekah udah lama, orang dari Papua, Thailand, orang Islam sana. Itu nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Itu biasanya ada perempuan yang ngegendong dia, naruh di Masjidil Haram biar orang kesian. Cuman sampai sekarang ini bingung, kagak ada tangannya, nggak ada kakinya, bininya 2. Bininya saya lihat gantian. Kalau yang satu udah gendong, yang satu nggak berani dekat. Kalau dia bininya takut sama dia, dia main mata doang. Kita main mata, dibentuk kalau luar biasa ya. Nah ini Syik. Ditanya, ya Syik semalam saya mimpi. Iya, raja mimpi melihat api dari laut naik ke daratan Yaman. Tak kulu zidun, semua yang punya otak dimakan. Betul. Terus apa artinya? Kan dia yakin dan artinya pasti benar dong. Mimpinya dia tahu kalau pakai dikabarin. Tidak lama lagi Yaman bakal diserang bangsa kulit hitam. Karena memang Yaman ini sama Amerika beradu lah. Maju dia menguasai Yaman, termasuk Abraha yang berkulit hitam. Itu menguasai Yaman dan dia tadi Nabi Hasim juga menceritakan pasukan bergajah. Itu kulit hitam. Nah, ini raja dengar. Yadum am yang kote, kekuasaannya lanjut apa putus? Yang kote putus juga, artinya tergulingkan. Biman bisa dijazah seorang kesatria Yaman berhasil menggulingkan bangsa kulit hitam. Berkuasa di Yaman lama juga. Lalu bertanya lagi, Yadum am yang kote, kekuasaannya lanjut apa putus? Yang kote putus juga. Biman binabiyul mursal, dengan seorang nabi. Dia tahu karena ini berita dari jin dari langit. Seorang nabi ya'tihil wahyi minal ali, dia didatangi wahyu dari yang maha tinggi. Ini raja, ini nabi kekuasaannya lanjut apa putus? Yadum lanjut ila akhirid dunia, sampai dunia berakhir. Kekuasaannya, kemuliaannya belum putus. Ini makna kekuasaan. Raja-raja dulu menguasai orang dengan paksaan.
tapi Nabi menguasai kita dengan cinta. Kita nggak mau pisah, nggak mau pergi dari Nabi. Tapi penguasaan Nabi bil hub, bukan kayak raja-raja, bukan kayak Jokowi. Gitu. Kalau Nabi kita dikuasai cinta. Banyak tuh budak Nabi dimerdekakan. Ini budak kalau dimerdekakan pasti pergi, bebas. Budak Nabi gak ada yang pergi, selalu mau terikat dengan Nabi. Enggak siapa. Salah satunya Sauban. Sama Nabi nggak enak ya. Sekarang 3 hari nggak ada makanan. Emang Madinah dulu nggak kayak sekarang. Nunggu pedagang dari Syam bawa makanan baru ada makanan. Nunggu rumah panen rumah kan nggak tiap hari. Itu mereka nggak pergi. Nggak ada rumahnya, nggak ada istri waktu itu, nggak ada kerjaan. Nabi pernah nanya, ya Sauban, minta padaku. Dia nggak minta apa-apa, kata beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta menemanimu di surga. Kata Nabi, awagera dalik, kau nggak minta yang lain, kan diminta kesejahteraan lah. Buat itu aja ya Rasulullah. Jadi mereka dikuasai, tapi penguasaan cinta, ya bukan penguasaan ini. Jadi kita ini ya sesuai dengan yang dikatakan lagi oleh Syekh, dia menguasai manusia, umat menguasai. Jadi penguasaan ini artinya nggak mau lepas, nggak ada yang mau lepas mana. Kalau mereka sudah cinta, nggak ada yang mau pergi, nggak ada yang mau bosan, mau apa. Ya waktu juga yang membatasi kita doakan jamaah semuanya. Ya, dan kita doakan semua orang tua kita yang telah meninggal, guru kita, ya Al-Fatihah.